Oke, lagi-lagi ya banyak banget sekarang itu kalau kita perhatiin banyak banget beberapa perusahaan yang mulai migrasi dari teknologi Java ya. Ada ke Golang misalnya atau ada ke Rust. Ini ada yang menarik nih, ini migrasinya ke Swift ya. Salah satu bahasa pemrograman yang sebenarnya terkenalnya di mobile ya. Jadi orang taunya pada buat bikin mobile apps untuk iOS gitu ya, atau misalnya untuk macOS, aplikasi desktopnya. Ternyata enggak, Swift itu adalah bahasa pemrograman aja sebenarnya ya. Jadi teman-teman bisa gunakan untuk bikin aplikasi web, backend, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan lihat artikel ya yang menarik bahkan dari Apple. Jadi Apple itu sebenarnya mayoritas hampir banyak gitu ya, backend-nya itu pakai Java. Tapi akhir-akhir ini mereka mulai migrasi ke Swift. Ya salah satunya mungkin karena Apple mungkin salah satu bahasa yang mereka adopsi untuk mobile-nya ya, itu ya pakainya Swift. Jadi mungkin why not mereka coba implementasi Swift juga di backend. Dan ini mereka buktikan dengan hasil yang sangat mencengangkan ya. Jadi 40% improvement-nya. Yuk kita lihat artikelnya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, buat teman-teman yang belum tahu, Programmer Zamano juga mengadakan kelas online ya. Jadi ada banyak banget kelas online yang bisa teman-teman ikuti. Contohnya seperti kelas Golang, JavaScript, Java, dan masih banyak yang lainnya. Teman-teman bisa lihat di Udemy-nya Programmer Zamano. Nah, buat teman-teman yang ingin dapetin promo ya untuk join di kelas ini, teman-teman bisa buka website programmerzamano.com/promo. Nah, teman-teman bisa dapetin promo ya, dan ini kuotanya terbatas ya, teman-teman bisa join ya. Di sini hanya dengan 99.000 aja ya untuk dapetin kelas online-nya. Oke, jadi ini artikelnya langsung dari websitenya Swift ya. Nanti saya akan masukkan di deskripsi ya untuk linknya. Jadi ini judulnya Swift at Apple, Migrating the Password Monitoring Service from Java. Oke, kita akan baca langsung ya. Swift is heavily used in production for building cloud services at Apple. Jadi saya juga waktu baca artikel ini saya juga agak kaget sih. Ternyata yang saya tahu memang dari dulu Apple pakainya Java ya untuk backend-nya. Tapi sekarang ternyata mereka mulai migrasi ke Swift ya. Jadi memang agak lain nih. Yang lain tuh banyak yang migrasinya ke Golang atau ke Rust gitu ya. Ini pakainya Swift. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu apa keunggulannya Swift, saya pernah bahas ya di materi sebelumnya kayaknya ya. Itu tentang Swift di backend. Jadi ada salah satu nilai plus ya Swift itu, yang selain bahasanya yang enak ya digunakan, dia juga ada teknologi yang namanya tidak menggunakan teknologi garbage collection ya. Jadi dia lebih ini ya, penggunaannya lebih efisien ya penggunaan memorinya karena dia tidak menggunakan si garbage collector. Nanti teman-teman bisa baca deh ya, tonton deh video sebelumnya. With incredible results, last year the password monitoring service was rewritten ya. Jadi ditulis ulang ya. Jadi sebelumnya udah dibikin tapi dia ditulis ulang in Swift, handling multiple billions of requests per day. Jadi ini nggak bisa dibilang aplikasi yang ecek-ecek ya, karena dia handle miliaran request per hari. Jadi bukan aplikasi yang ecek-ecek juga. Nah, apalagi ini adalah password monitoring ya. Jadi ini harusnya bakal banyak banget melakukan kayak encrypt gitu ya. Kenapa? Karena kan dia butuh, saya nggak tahu sih apakah dia pakainya hashing atau encrypt-decrypt gitu ya. Setahu saya kalau aplikasi, ini kan aplikasi untuk nyimpan data aplikasi keychain-nya si Apple. Itu kalau tidak salah password tuh kita bisa lihat lagi ya. Kalau dilihat lagi kan artinya bukan di hash ya. Berarti di encrypt dan decrypt ya. Nah, jadi ini kemungkinan juga, ya mungkin ada juga yang hash-nya, tapi mungkin ada juga yang encrypt-decrypt-nya. Jadi ini CPU intensif banget sih aplikasinya. Handling multiple billion of requests per day from devices all over the world. In comparison with the previous Java service, the updated backend deliver a 40% increase in performance. Jadi, performance-nya 40% lebih baik ya dibanding aplikasi Java yang mereka buat. Kalau kita bilang apakah ini skill issue misalnya, ya nggak tahu juga sih, karena kan nggak mungkin si Apple nge-expose kodenya dan lain-lain ya, tapi harusnya mereka developnya bagus-bagus ya, makanya bisa bikin produk kayak Apple kayak gitu ya. Jadi harusnya ini salah satu bukti nyata improvement-nya ya ketika migrasi dari Java ke Swift. Along with improve scalability, security, and availability. Oke, kita pengen tahu deh. Nah, kita baca artikelnya, maksudnya apa, detailnya. The Password App introduced in the fall of 2024 ya. Jadi
Jadi dulu itu kalau nggak salah memang nggak ada aplikasi untuk password management di Apple, tapi yang baru-baru ini di macOS terbaru ya atau iOS terbaru itu ada password manajemennya. Nah, jadi aplikasi itu mau nggak mau kan harus punya backend. Nah, mungkin backend-nya itu awalnya pakai Java. Help user manage their password, passkey, and verification code. Nah, kalau passwordnya itu di si password manajemen itu bisa di-decrypt gitu ya. Jadi kayak teman-teman mungkin punya One Password atau Last Password ya aplikasi. Itu kan selain kita bisa masukin password kita untuk di-encrypt, kita kan bisa lihat juga tuh. Jadi artinya bisa di-decrypt. Jadi kemungkinan ini aplikasinya nggak cuma untuk hashing aja, tapi dia juga bisa pakai encrypt-decrypt-nya. It allows them to store, autofill, and generate strong password that can be shared across all their devices, as well as share password with trusted contacts. One security feature included in the app is password monitoring, which warn user if one of their saved passwords show up in a data leak. Oh, jadi aplikasinya juga akan ngedeteksi dari ini kali ya, dari apa namanya sih? Dark web gitu ya. Kalau misalnya ada yang bocor passwordnya itu kan biasanya sering dijual ya. Nanti dimonitor juga sama aplikasi ini. This feature has a server component running on Linux-based infrastructure that is maintained by Apple. Nah, ini dibaca ya, ini Linux-based infrastructure. Jadi kemarin tuh di video saya sebelumnya ada yang nanya, Kang ini kan kalau misalnya Swift harus pakai Mac gitu ya. Enggak, kalau bahasa pemrograman Swift-nya aja itu bisa running cross platform ya. Jadi enggak, kalau teman-teman pakainya Windows atau pakainya Linux enggak masalah. Itu bisa teman-teman gunakan. Teman-teman bisa bikin aplikasi web ya tanpa harus menggunakan macOS dengan menggunakan Swift ya. Jadi ini murni si platform si Swift-nya sendiri tuh multi platform. Jadi enggak harus dijalankan di macOS. On a regular interval, password monitoring checks a user password against a continuously updated and curated list of passwords that are known to have been exploited in a leak. Importantly, this task is handled in a truthful, privacy-preserving way that never reveals user password to Apple. A detailed discussion of how this is done using cryptography, private set, intersection protocol is in the password monitoring. Ini teman-teman kalau pengen tahu lihat detailnya, teman-teman bisa baca di sini aja ya. Gimana cara mereka mendeteksi kalau ada kebocoran password. The migration from Java to Swift was motivated by a need to scale the password monitoring service in a performance way. The layered encryption module used by password monitoring requires a significant amount of computation. Nah ini nih ya. Yakin nih, makanya ini pasti CPU intensif banget ya, for each request. Yet the overall service need to respond quickly even when under high load. Oke, jadi kalau dibilang aplikasi ini cuma I/O ke database, enggak ternyata ya. Ternyata aplikasi ini memang butuh komputasional yang berat ya. Choosing Swift for increased performance. For years, our team relied on Java to power large scale ya. Makanya saya di awal-awal tahunya si Apple itu memang pakainya Java ya. Mission critical service because of its proven stability and performance. Jadi kita juga udah tahu ya kalau Java itu memang proven banget ya, stabil. However, Java's memory management approach no longer align with our growing demand and efficiency goal. Nah ini, video kemarin juga saya bahas ini nih, problemnya ya. Java memory manajemennya itu problemnya sebenarnya ya. Dia ada garbage collection, penggunaan heapnya terlalu tinggi gitu ya. Lalu juga ada stop the world. Nah ini, jadi Apple juga kayaknya sama nih. Problemnya adalah Java memory manajemennya. Instead of simply expanding hardware resource, we were seeking a more efficient language to support our growth while reducing server overhead. Jadi dibanding naikin hardware-nya terus, problemnya kan ya mau sampai kapan kita beli hardware terus ya. Nanti lama-lama nggak nutup lagi ya, kemahalan bayar hardware-nya. Jadi mungkin gimana caranya kalau memang kita udah butuh scale-nya tinggi banget gitu ya, dibanding kita bayar hardware yang makin lama makin mahal, gimana kalau kita efisiensikan si hardware-nya dengan cara ganti teknologi yang bisa lebih efisien secara penggunaan resource-nya. Prior to seeking a replacement language, we saw way of tuning the JVM to achieve the performance required. Jadi mereka juga udah melakukan performance tuning ya untuk JVM-nya. Java's G1 garbage collector, jadi ini algoritma G1 garbage collector-nya, mitigate some limitation of early collector by introducing feature like predictable pause time. Nah ini ya, jadi dia tuh ada pause time-nya atau stop the word ya. Jadi ya hampir semua aplikasi yang punya, teknologi yang punya garbage collection, itu pasti ada stop the word yang mau tidak mau ya. Nah, bahkan kalau nggak salah dulu, aplikasi ojek, bukan ojek ya, Uber,
Dulu tuh mereka pakai Go gitu ya, dan mereka juga sempat kena masalah yang ini juga kalau nggak salah GC gitu ya. Cuma mereka akhirnya tuning si Go-nya. Mereka nggak pindah tetap pakai Go, tapi mereka tuning gimana caranya biar GC-nya itu nggak terlalu parah ya, pause time-nya. However, even with these advances, managing garbage collection at scale remains a challenging due to the issue like prolonged GC pause under high load, increased performance overhead, and the complexity of fine-tuning for diverse workloads. Ya, ini ya. Jadi kalau dibilang, ini skill issue, kayaknya enggak gitu ya. Karena kalau di sini kemungkinan mereka juga udah ngelakukan apapun yang mereka bisa ya, nge-tuning dan lain-lain ya. Nah, kita nggak tahu ya seberapa tinggi, ya namanya juga anggap aja dia nge-monitor semua user pengguna iOS ya, atau pengguna akun Apple ya, itu banyak banget. Jadi kita nggak bisa bilang ini murni skill issue misalnya ya. Karena memang mungkin mereka udah lakukan semua hal. One of the challenge faced by our Java service was its inability to quickly provision and decommission instance due to the overhead of the JVM. The password monitoring service runs globally, so service load can greatly fluctuate through the day. Jadi karena password monitoring itu diakses global ya namanya juga semua pengguna Apple, jadi naik turunnya kayaknya kencang tuh. Dan ini si Java-nya nggak bisa mungkin quickly provision and decommission instance ya. Jadi nggak bisa naik turunnya tuh secara cepat. Karena problem di Java itu dia butuh startup-nya itu agak lama. Beda kayak aplikasi yang dikompil jadi native gitu ya. Kayak Go atau Rust gitu ya, atau Swift. Jadi Java tuh butuh waktu dulu. Jadi mungkin ini juga salah satunya kalau kebutuhannya naik turunnya tuh harus cepat banget. Mana tadi? The peak and throughout the day differ by approximately 50% regionally. To efficiently manage this, we aim to scale down when demand is low and scale up as demand peak in different region. A faster bootstrap time is crucial requirement to support this dynamic scaling. Nah ini ya, salah satu problem Java itu adalah dia nggak bisa startupnya tuh cepat banget. Mungkin aplikasinya makin gede itu makin lambat startupnya. Jadi itu problem di Java banget ya. Makanya sekarang kan banyak orang yang pakai teknologi seperti GraalVM ya, karena biar lebih cepat tuh. Nah, tapi problemnya adalah GraalVM yang versi community itu cuma bisa single thread untuk garbage collection-nya. Makin parah lagi ya, makin lemot lagi nanti pas garbage collection-nya. Jadi kalau mau pakai yang paralel itu harus bayar ke Oracle-nya. Kemungkinan kalau perusahaan sebesar ini, kalau Apple gitu ya, kalau dia pakai teknologi yang harus berbayar, kayak misalnya GraalVM Enterprise, itu kemungkinan bakal jatuhnya malah lebih mahal bayar GraalVM Enterprise-nya dibanding hardware-nya. Ya. Nah, jadi ini juga jadi problemnya. Makanya ini nggak efisien untuk scale down, scale up yang cepat. Jadi mereka akhirnya melakukan scale down, scale up, kayaknya schedule deh ya. Tergantung di mana nih. Contohnya kalau lagi malam-malam turunin gitu ya di region mana. Kalau lagi siang naikin gitu ya. Nah, cuma jadinya kayaknya nggak efektif kalau kita masih lakukan manual seperti itu. Bagusnya tuh di triggernya tuh otomatis. Ketika butuh naik, ketika nggak butuh turun langsung instant. Given the scale of our application and the volume of traffic we manage daily, the decision to transition from Java to another language was not made lightly. We evaluate our option and found only a few languages that could help us achieve our goals. While you might expect that Apple would automatically choose Swift, we were pleasantly surprised by how well it fit the unique needs of a cloud-based service like ours. Swift has expressive syntax ya, jadi salah satu enaknya Swift adalah bahasanya. Bahasanya tuh enak banget, mirip kayak Kotlin gitu ya. Jadi ya nggak seribet kayak teman-teman pakai contohnya kayak Rust gitu ya. Jadi lebih enak kalau bahasanya. Swift has expressive syntax that was easy to learn ya, and could deliver the performance improvement necessary to meet the demand of our compute workload. We decided to take a significant leap and start a rewrite of the password monitoring backend using Swift. Ya, jadi ini backend using Swift. Our experience developing with Swift. Okay, we began rewriting our service using Vapor ya. Vapor itu adalah salah satu web framework ya. Ya, jadi a Swift web framework that provide routing, controller, and content modules that were able to build upon. Jadi enaknya kita pakai Vapor itu ya, itu mirip kayak Laravel. Jadi semua itu udah disediain. Beda kayak kita pakai Node.js, teman-teman misalnya pakai Express.
itu teman-teman pakai Express dulu, nanti pakai layer yang mana, pakai yang mana, library-nya, pakai lagi library-nya dijahit sendiri. Nah, ribet tuh. Kalau Vevor itu dia udah nyediain kayak Laravel, atau kalau di Node.js mungkin kayak Nest.js gitu ya. Jadi lebih enak, kita tinggal langsung pakai aja. Nah, jadi keuntungannya ketika kita pakai Swift itu ada framework namanya Vavor. Our service has had additionally requirement that led us to create a few custom package with essential functionality. Elliptic curve operation that are crucial for implementing password monitoring, auditing, configuration, error handling, and custom middleware. Oke, jadi ini nih. Nah, jadi mereka ternyata pakai Vavor ya. Nah, ini Vavor itu adalah salah satu web framework yang paling populer di Swift kayaknya ya. Jadi teman-teman kalau teman-teman nanti pakai Swift, teman-teman nggak usah ragu pakai Vavor, tapi karena ternyata banyak perusahaan-perusahaan besar yang pakai Swift itu pakai Vavor juga ya. Jadi ya tinggal pakai aja, jadi nggak usah khawatir. One of the most significant aspect of Swift that impressed us was its emphasis on protocol. In Java, we rely heavily on inheritance, which can lead to complex class hierarchy and tight coupling. Swift approach of a protocol and generic promotes modularity and reusability by allowing class, struct, and enum to share common protocol. Nah, jujur saya sendiri belum tahu ya, karena saya belum belajar Swift. Kayaknya ini lebih ke teknis banget. Jadi mungkin salah satu fiturnya mereka ada yang namanya protokol ya. Kalau di Java OOP kan ada yang namanya pewarisan gitu ya, inheritance, tapi mereka mungkin ada protokol. Enabling a more flexible and scalable code base. This shift in mindset encourages us to think in terms of behavior rather than concrete classes, resulting in cleaner and more maintainable code. Safety in another area where Swift takes a distinctive approach compared to Java. For example, Swift's optional type and safe unwrapping mechanism eliminate the need for null check everywhere. Oke, jadi Swift itu dia punya optional type ya. Nah, kalau sebenarnya sih di Java yang terbaru udah ada optional type juga gitu ya. Tapi sebenarnya lebih enak kayak di Kotlin ya. Jadi optional tuh dan dipaksa dari awal tuh nggak null misalnya kayak gitu. Jadi potensi null errornya tuh bakal lebih sedikit kalau kita pakai Kotlin contohnya. Nah, di Swift juga udah sepertinya udah masuk ke built-in language-nya. Jadi bakal lebih enak, nggak pusing ada null pointer exception seperti di Java. This safety first approach integrate throughout Swift's language design. Ya, jadi masuk ke language design-nya ya. Jadi mirip kayak ini harusnya kayak Kotlin ya. Whether it is deterministic delocation, copy on write, or value types, make it inherently less prone to runtime error. Swift async await support in a nice addition, streamlining how we handle async tasks. Previously managing async operation often involve complex callback pattern or external library. Jadi Swift itu kayaknya dia udah punya async await built-in di language-nya. Jadi mirip kayak JavaScript ya, ada async await-nya. Nah, di Java itu nggak ada async await ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin kode asynchronous ya teman-teman harus bikin thread misalnya kalau di Java gitu ya. Nah, jadi kalau di Swift kayaknya udah built-in di language-nya. Swift async await syntax simplifies this process, making it more intuitive and less error prone. We can now write async code that reads like sync code. Ya ini kayak async await-nya si JavaScript kayaknya. Leading to more readable, testable, and maintainable concurrency handling, especially critical in high-load, multi-threaded environment. Overall, our experience with Swift has been overwhelmingly positive, and we were able to finish the rewrite much faster than initially estimated. Swift allows us to write smaller, less verbose, and more expressive code base, close to 85% reduction in line of code. Oke. Ini jauh banget ya. Jadi 85% kodenya lebih ringkas dibanding Java. That are highly readable while prioritizing safety and efficiency. Our service benefited from a diverse ecosystem of Swift package including logging framework, Cassandra, and Crypto. Oke. Jadi kayaknya si Swift itu udah mulai banyak ya library ekosistemnya ya. Jadi mungkin mereka akhirnya nggak takut untuk pilih Swift ya. Karena kan kadang-kadang kalau kita pilih teknologi yang paling problemnya itu adalah ekosistemnya. Ekosistemnya gimana nih? Kalau ekosistemnya itu tidak mendukung ya, jadi mau pakai library ini belum ada, library ini belum ada, library ini belum ada. Nah, itu kita problemnya akhirnya ragu untuk adopsi ekosistem itu. Tapi kayaknya di sini Swift udah mulai banyak juga implementasi library-library yang ada ya untuk didukung sama Swift. Jadi mau tidak mau ya, bukan mau tidak mau. Jadi mereka akhirnya berani ya untuk pakai Swift ini. In addition to an excellent support system and tooling, Swift inherit emphasis on modularity and extensibility help future-proof
and simplify the integration and customization needed for our service-specific function. Takeaway for future sweep on the server development. We benchmark performance throughout the process of development and deployment, allowing us to discover the threat of the sweep programming language that delight us the most, its efficiency. Sweep deterministic memory management led to a much lower memory threshold for our service. Not only were our initial result heartening, but after a few integration of performance improvement, we had close to 40% throughput gain with latency under 1 millisecond for hampir 100% ya of request on our current production hardware. Oke. Nah, salah satunya kenapa dia bisa improve banget memorinya ya salah satunya karena dia nggak punya garbage collection. Jadi harusnya memorinya itu kalau udah nggak dipakai dia otomatis dibuang. Mirip kayak RAS tapi nggak juga ya. RAS itu kan dia sistemnya kayak borrowing gitu ya. Jadi dan kalau misalnya udah keluar dari scope-nya itu hilang. Tapi kalau di sini dia itu namanya ada reference counting di sweep itu. Jadi pokoknya ketika ada data dicek siapa variabel yang pakai data itu. Ketika sudah tidak ada yang pakai data itu, dia otomatis dihapus secara otomatis. Jadi tidak perlu nunggu yang namanya garbage collection. Jadi harusnya penggunaan memorinya akan lebih kecil. In the 100 of megabytes in an order of magnitude smaller compared to the 10 second of gigabyte. Ini maksudnya apa ya? 10 second of gigabytes of our Java implementation needed under fixed load to sustain the same throughput and latency. The service run on Kubernetes and the migration efficiency improvement allow us to release about 50% of its capacity for other workload. Oke. Kita lihat di sini. Ini yang Java yang warna putih, sweep yang warna ini. Jadi hardware utilization-nya itu ketika ini pakai Java misalnya ketika dia pakai sweep itu 50% lebih sedikit ya hardware utilization-nya. Cuma ini nggak disebutin nih. Hardware-nya itu CPU. Oh, kayaknya mungkin CPU ya karena di sini ada memori nih. Mungkin ini CPU nih. Jadi CPU-nya 50% lebih rendah. Nah, ini memorinya nih. Memorinya jauh banget. 90% lebih rendah. Throughput-nya ya. Jadi throughput tuh berapa banyak yang bisa dihandle misalnya dalam 1 detiknya itu naik 40%. Jadi CPU-nya makin turun, memorinya turun drastis, throughput-nya malah makin naik. Ya. Our SIP implementation has run smoothly and efficiently in production, making it worth the effort we put in this migration. In addition to outperform our previous Java-based application, SWIP delivered better performance consistency, enhanced safety feature, and robust reliability, all while requiring fewer resources by utilizing memory and CPU efficiency. With fewer lines of boilerplate code and more flexible design pattern that we use. We look forward to simplified maintenance of our application. SWIP was a powerful choice for building fast, resilient, and maintainable application in our high-demand environment. Nah, sepertinya ke depannya kemungkinan besar di Apple itu bakal migrasi besar-besaran backend-nya ya, dari Java ke Swift. Karena mereka udah buktikan ini. Nah, jadi makanya dari itulah saya mulai tertarik juga pakai Swift sebenarnya untuk backend ya, walaupun belum tahu juga ya mau diimplementasikan di mana. Tapi kayaknya menarik ya. Kenapa? Karena saat ini kan banyak orang yang pengen belajar RAS ya, karena dari mana-mana itu RAS itu kayaknya keren banget ya, bisa perform dengan baik ya. Nah, coba problemnya adalah bahasanya. Nah, kalau misalnya saya maksain misal aja di suatu project pakai RAS, problemnya nggak semua orang mungkin akan mudah menggunakannya. Kenapa? Karena bahasanya sangat kompleks lah bahasanya itu, tidak semudah seperti Golang misalnya kayak gitu. Nah, kalau Swift, walaupun sebenarnya kalau dari performance kita lihat benchmark, itu sebenarnya sih masih di bawah RAS ya. Nah, cuma setidaknya bahasanya lebih oke ya. Jadi kita bisa dapat hampir misalnya performance-nya baik ya, lebih baik daripada yang bahasa yang pakai garbage collection, tapi tidak sekompleks RAS bahasanya. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Menarik nggak belajar Swift untuk backend?